Jangan sampai kita bersedekah, orang lain kita kasih, istri tak kodon di rumah, sengsara. Maka penting istri kasih memang dulu baju yang bagus, tempat tidur yang baik. Anak-anak kita penuhi kebutuhannya, terutama istri. Karena kalau istri ngamuk pak, kacau rimba persilatan. Salah satu orang kaya di Madinah, yaitu Abu Talha. Dan Abu Talha ini keistimewaannya banyak kebun kurmanya. Tapi salah satu kebun kurma yang paling disenangi beliau namanya Birha. Kebun kurmanya ini disenangi dan paling dicintai kebun kurma namanya Birha. Kebunnya kan setiap kebunnya dikasih nama. Jadi itulah menggugurkan yang mengatakan apa arti sebuah nama. Nabi dan para sahabat, Nabi tongkatnya ada namanya, ontanya ada namanya. Bahkan kita akhir sampai sekarang ini Makkah itu Ka'bah itu pun ada pembungkus dan dikasih nama itu pembungkusnya. Kiswah namanya. Kalau kita kan selalu bilang apa arti sebuah nama. Sahabat Abu Talha kebunnya pun dia kasih nama. Birha namanya. Kenapa disenangi ini? Karena pas di depan masjidnya Nabi. Dan Nabi setiap selesai sholat pasti masuk ke kebun kurma itu untuk meminum airnya ini dan makan memetik buah kurma. Lalu turunlah Al-Quran surah Al-Imran ayat 92. Turun Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Makna ayat itu lantanarul birra dan seterusnya. Tidaklah sempurna iman di antara kalian sebelum engkau mempersembahkan apa yang paling engkau cintai. Jadi kalau bahasa kasar, bahasa gampangnya di Makassar, belum pak kau beriman kalau kau belum kasih orang yang kau paling suka. Sampailah ayat ini di telinganya Abu Talha. Lalu dia ambil kebunnya itu dan dia kira-kira kalau kita sekarang bawakan sertifikatnya Nabi. Tapi jangkit lagi bayangkan bilang ada sertifikat waktu itu. Ini supaya gampang kita paham. Ya Rasulullah, saya persembahkan ini kebunku yang paling saya cintai, fisabilillah. Lalu Nabi bilang, ini kan kebun kesayanganmu. Nabi bilang, cocok mi. Ada ayat ini 92. Lalu Nabi tersenyum dan berkata, bagikan kepada keluarga-keluargamu. Bagikan kepada sanak saudaramu yang miskin di antara mereka. Ayo, pelajaran pertama. Bersedekah itu diprioritaskan, diutamakan, dan ada tata acurannya. Kalau bapak ibu mau bersedekah, itu dianjurkan rumah dulu diperbaiki. Jangan sampai kita bersedekah, orang lain kita kasih, istri tak kodon di rumah, sengsara. Maka penting istri kasih memang dulu baju yang bagus, tempat tidur yang baik. Anak-anak kita penuhi kebutuhannya, terutama istri. Karena kalau istri ngamuk pak, kacau rimba persilatan. Ada dua penyebab perempuan cerewet di rumah. Ada dua penyebab perempuan suka ngomel di rumah. Satu, jarang dipuji. Dua, jarang kau kasih hadiah. Nah, maka kekurangan kita ini lelaki Bugis Makassar, tidak romantis mulut tak. Susah sekali bilang sayang. Dan saya sendiri begitu, gelek-gelek kurasa kalau kupanggil istriku bilang, sayang. Ya kan? Nah, padahal dianjurkan memuji istri. Bahkan dalam hal memuji istri boleh bohong. Tambah cantik kok kulihat sayang. Dan itu istri tak biar ditahu dibohongi, nah senang ji. Yang kedua, kasih hadiah. Kalau pulang kerja, kasih hadiah. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada tuh. Nah tahu luar biasa. Jadi sebenarnya bukan kita nak cari uang taji nak cari. Yang jadi masalah kita jarang memuji, jarang kasih hadiah, mau dia menjadi bidadari. Tidak mungkin. Maka kasih hadiah,
puji dia. Pernah suatu ketika saya pulang ceramah. Lama saya baru pulang. Saya kasihlah mamanya cek hadiah. Kalung dan gelang. Tebal, emas. Senang dia, terharu. Kayak berkaca-kaca matanya. Dia bilang, Ustaz, terima kasih banyak. 1 bulan kemudian, nah tahu palsu. Dia datang ke kamar. Baru dia bilang, kepalsu paling kita kasih ke ini. Saya bilang, manalah saya bisa belikan kau sebesar begitu. Meskipun itu palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Wah. Nah, tadi malam saya baca kitab. Karena ada guru saya di sini. Saya takut salah picca. Bapak kan jarang lihat saya ceramah pegang naskah tuh. Nah, ini ada guruku di sini jadi takut kan. Di situ dijelaskan ada 10 kelebihan sedekah. 10 kelebihan sedekah. Kata Nabi, 5 untuk di dunia, 5 untuk di akhirat. Apa gerangan? Yang pertama, membersihkan harta. Nah, pacini warang parange. Nah, coba lihat, Bapak Ibu. Tapi yang kita yakini, harta yang bisa dibersihkan dengan zakat sedekah adalah harta yang diperoleh secara halal. Apa itu? Termasuk yang subhat. Subhat. Apa itu subhat? Abu-abu. Kira-kira kalau pilkada main 2 kaki. Ya toh? Ada di A, ada tongi di B. Ini yang rasu-rasu yang begini nih. Ya kan? Yang abu-abu itu kalau cari nafkah antara halal dengan haram. Subhat namanya. Kira-kira kalau polisi dibantu bikin SIM, sudah dibantu, nah kasih ke orang sedekah. Ini subhat. Yang haram sebelum dibikinkan SIM, nah kasih memang maki, itu sogok namanya. Dan beda tipis gitu. Sudah dan sebelum. Kalau sebelumnya, natsami sogo. Sesudahnya, subhat, sedekah. Antara sedekah dengan sogo, samar-samar namanya. Nah, ini yang boleh dibersihkan dengan zakat sedekah. Gaji, ya, ada misalnya jam mengajar, dikurang-kurangi sedikit, subhat. Tapi rumah bordir, jual ballo, jual khamar, judi, itu tidak bisa dibersihkan dengan harta, dengan sedekah. Ada orang korupsi, misalnya toh, korupsi 3 miliar. Nah, sumbangi di masjid 10 juta. Dia bilang pembersih dosa. Oh bukan, tidak diterima itu. Itu jelas batil. Nah, kalau dia tidak keluarkan yang subhat itu, harta yang bersih sekalipun, kalau tidak dikeluarkan zakat dan sedekahnya, maka dia akan bahasa Quran mengotori harta yang bersih. Nah, carepai. Contoh. Ini air. Ini air. Anggaplah ini gajita yang halal. Nah, boleh diminum? Boleh. Halal, bersih. Tapi kira-kira tuan-tuan, saya buka kloset jamban. Kan ada airnya itu jamban kan? Jangan yang ada kuningnya, Pak. Yang aslinya mau putih. Celupkan jari-jari tangan tadi di kloset itu. Lalu ambil 1 tetes, masukkan ke dalam sini, 1 tetes saja. Kira-kira masih mau minum ini? Masih mau minum? Padahal setetes gitu. Itulah makna harta yang tidak kau keluarkan zakat sedekahnya, mengotori hartamu yang bersih. Nah, kalau sudah kotor, maka jangan heran harta yang kita makan membuat istri kita keras hatinya, anak kita kepala batu. Dan kita sendiri juga dinasehati. Tidak ada perubahan. Apa nak bilang? Wita topi na witai. Tanten tonjan jenjong. Tangi tamulo tangi takku. Jamu jamamu jama jekku. Wita topi na witai. Nah karena mangkasaraka kucini tompi na kucini ki. Eja pina doang. Tenan eja mutung ko.
Satu. Yang kedua, membersihkan badan dari dosa. Kadangkala kita, Pak, ini kita kepercayaan kita hanya kepada yang fisik, yang nyata. Padahal ada yang gaib. Gaib itu diantaranya membersihkan diri dari dosa. Karena ada dua itu kepercayaan kita. Percaya kepada alam gaib. Ada dua kan alam ini. Ada alam gaib, ada alam sahada. Alam sahada, alam nyata. Nah, yang kita lihat. Alam gaib itu membersihkan diri dari dosa. Nah, jadi kalau bapak-bapak merasa banyak dosanya, ya banyak-banyaklah bersedekah. Tapi yang banyak kita lihat, banyak dosanya pelit. Kikirigal paku jambatan. Baru mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam? Membersihkan diri dari dosa.